Dan Pak Prabowo mengambil alih isu itu dan memerintahkan TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar itu penanda bahwa ada yang betul-betul tidak berjalan. Jadi hal yang sifatnya teknis yang bisa diselesaikan oleh Kementerian Teknis akhirnya harus diambil alih oleh Presiden Prabowo. Nah, sekali lagi kita mau lihat bagaimana pola penyelesaian kasus-kasus pertanahan, konflik agraria, perampasan lahan penduduk, dan itu semua akan membebani Presiden Prabowo yang berupaya untuk memperoleh dukungan internasional karena kebutuhan utang luar negeri. Jadi kelihatannya fokus Presiden akan terpecah. Keinginan Pak Prabowo untuk masuk di dalam pergaulan internasional untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa menghidupkan sinyal perdamaian dunia, bisa ikut serta untuk memperkuat basis ekonomi selatan dengan mengaktif di BRICS. Kan kelihatannya hal-hal yang seharusnya dibebankan misalnya pada wakil presiden misalnya itu tidak dijalankan. Kan cukup wakil presiden yang melakukan fungsi pemantauan soal Pandai Indah Kapuk. Kenapa wakil presiden tidak dilibatkan misalnya, atau tidak ambil inisiatif untuk sekedar memberi sinyal pada pers bahwa pemerintah concern dengan isu yang udah viral di Pantai Indah Kapuk. Kan dua itu kan petunjuk bahwa wakil presiden memang tidak punya kapasitas untuk mengambil inisiatif menyelesaikan soal itu. Di Tangerang ini bukan untuk reklamasi. Nggak ada urusan dengan reklamasi. Tidak ada rencana ya? Nggak ada urusan. PIK tidak ada rencana itu? Nggak ada urusan dengan reklamasi. Baik. Media sosial nih, rame-rame mengaitkan ini proyek pagar laut ini dengan Pantai Indah Kapuk. Kami sih menemukan ya, misalnya berdasarkan citar satelit ya, kita cek itu pagar lautnya itu sampai mana, dari mana dan sampai mana. Ketika kami cek kan, dari barat ke timur itu ternyata terhubung ke Pantai Indah Kapuk. Jadi kemudian juga kita tanya juga ya ke beberapa orang yang dekat Aguan, dan sampai orang ini juga mengeluarkan peta pengembangan PIK ya. Ketika cocokan ternyata klop nih bahwa pagar itu merupakan area pengembangan PIK ya, Pantai Indah Kapuk. Lalu juga ada juga dokumen lain, dokumen yang ada di dalam surat yang dikirim oleh konsultan itu. Konsultan di Bandung tadi. Yang di Bandung tadi, di dalam surat itu diselipkan dokumen peta. Pengajuan 15 desa itu yang terkait banyak hampir 1.500 hektar girik ya. Ketika dicek petanya itu mirip dengan pengembangan PIK dan juga pagar laut itu juga. Menurut warga, jadi sekitar di akhir Oktober ya, terutama di Oktober desa 2024. ya, terutama di desa Kronjo ya, itu warga suka dikejutkan oleh banyaknya truk yang masuk ke desa dia dengan membawa bambu, dan jalanan itu melewati juga yang lucunya itu pos Satpol Lairut. Satpol, oke. Satpol Lairut itu kesatuan polisi ya, yang menjaga perairan ya. Nah kan pertanyaannya, masa sih truk lalu lalang sebesar itu gak tahu itu loh Satpol Lairut. Kemudian juga penasaran, ini siapa sih kayak gitu. Nah, para pekerja itu bilang ya dia hanya disuruh oleh orang gitu, dan si warga ini kasakusukan kesana kemari kan, ternyata yang menyuruh itu adalah utusan dari pengembang ya, kita sebut aja ya, PIK lah kira-kira gitu, pengembang. PIK adalah Pantai Indah Kapuk. Itu jadi berdasarkan penelusuran Tempo, jadi memang ada utusan yang menyuruh untuk menancapkan bambu itu di laut. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman, tentunya sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saudara kita Rocky Gerung mengenai kemarahan Prabowo terhadap pagar laut sepanjang 30 km. Penjelasan Rocky Gerung ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita agar kita mengetahui situasi politik atau dinamika permainan di sana ataupun politik-politik yang sangat berkuasa. Pagar laut ini akhir-akhir ini viral di media sosial dan banyak diperbincangkan di media sosial karena pagar laut ini baru terbongkar. Dan pada saat ini siapa memerintahkan dan siapa dalang
untuk membangun pagar sepanjang 30 km. Ini sangat panjang. Teman-teman, analisis tersebut bahwasannya Prabowo sangat besar dan menyuruh aparat untuk membongkar pagar tersebut karena itu tidak sangat dibutuhkan. Nah, tentunya Rocky Gerung mengatakan bahwasanya inilah tanda-tanda Gibran tidak berfungsi sebagai wakil presiden, yang seharusnya Gibran turut tangan atau berinisiatif untuk menuntaskan kasus ini. Dan kenapa Gibran tidak menuntaskan? Biar agar Prabowo fokus untuk menangani isu-isu di sana, apalagi Prabowo sedang di negara lain. Nah, Gibran yang seharusnya wakil presiden untuk berinisiatif untuk menuntaskan ini, kenapa jadi Prabowo berinisiatif yang turut tangan untuk menyuruh aparat untuk mencabut pagar tersebut? Apakah ada permainan di sana? Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang situasi dinamika ini, apakah ini menjadi pengalian isu yang sangat besar? Apalagi isu-isu sekarang banyaknya para koruptor-koruptor yang sangat merugikan negara. Dengan isu yang dimana Jokowi terdaftar di UCPR koruptor. Apakah itu benar? Tentunya ini kita serahkan terhadap KPK agar KPK memeriksa agar menuntaskan kasus ini. Nah, TNI AL dan KKP akan bongkar pagar laut Tangerang hari ini. TNI Angkatan Laut, AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten pada hari ini, Rabu 22 Januari. TNI khususnya Tentara Angkatan Laut bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan telah sepakat untuk melaksanakan pembongkaran tersebut. Rencananya akan dilaksanakan pada Rabu 22 Januari, kata Kepala Pusat Penerangan Kapospeng TNI Majiten Haryanto saat dihubungi. Nah, ini penjelasan membongkar juga melibatkan berbagai instan termasuk instan pengelolaan RI dan stakeholder Kementerian Laut. Haryanto mengatakan ini mendukung penuh langkah pembongkaran dan memastikan koordinasi dengan semua pihak terkait. Sesuai arahan dari Bapak Panglima TNI, fokusnya adalah agar proses pembongkaran berjalan cepat, tepat dalam koridor hukum serta memerintahkan membantu masyarakat nelayan untuk memiliki akses perahu nelayan dengan mudah, dengan cepat keluar masuk juga tentunya prioritas pada kelestarian dan keindahan lingkungan pesisir. Pagar laut misterius di Laut Tangerang ini pertama kali diungkap oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah persis 16 desa di kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.880 orang dan 502 pembudidayaan di lokasi tersebut. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BNN Nusron Wahid mengaku pagar laut misterius ini di Tangerang sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan. Nusron mengatakan jumlah sertifikat hak guna bangun itu mencapai 263 bidang sertifikat atas nama beberapa perusahaan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang berbagai macam isu-isu saat ini, berbagai macam adanya kepentingan-kepentingan. Tetapi ini kita serahkan terhadap Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menuntaskan ini. Apakah pagar laut ini layak dipakai? Apakah pagar laut ini layak dipakai oleh masyarakat? Ini kita serahkan terhadap Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya yakin bahwasanya Prabowo akan turut tangan, dan saya yakin bahwasanya Prabowo Subianto akan menuntaskan ini. Saya yakin Prabowo dan Bapak kita Presiden Republik Indonesia ini akan menuntaskan dan menyelesaikan tugas-tugas ini.
Teman-teman, kalau kita lihat memang situasi dinamika ini belum selesainya para koruptor-koruptor diselesaikan, belum lagi isu-isu ini. Apakah pagar laut ini adalah salah satu perintah dari Mulyono? Kita tidak tahu, tapi ini kita serahkan terhadap orang-orang yang berhak untuk memberantas, untuk menyelesaikan ini, teman-teman. Saya yakin teman-teman juga memahami dan sudah mengetahui hal-hal yang terjadi saat ini. Saya yakin bahwasanya saudara-saudara juga kaget mendengarkan pagar di tengah laut sepanjang 30 km. Saya juga heran dan baru saya tahu 30 km ini sangat panjang, teman-teman, dan tidak mudah dan sangat membutuhkan biaya. Apakah ada kepentingan pribadi? Ya, itu urusan mereka. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka cantumkan di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.